Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Bagaimana suara vokal Bapak, apa terdengar baik? Terdengar jelas, Pak. Baik. Iya, Pak. Kalau gambarnya? Jelas. Jelas. Oh ya, alhamdulillah. Jadi dari tugas yang Bapak kirim itu, apa sudah dikerjakan atau masih dalam proses? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Jadi itu untuk tugas prakarya bisa dikumpul di ruangan saya mulai hari ini sampai hari Jumat, ya. Untuk tugas praktek prakarya, ya. Halo? Iya, Pak. Jadi kalau tidak bisa hari ini, bisa besok sampai hari Jumat, ya. Dititip saja di sini bilangnya Pak Idris, ya. Iya, Pak. Kalau untuk prakaryanya kebanyakan dari apa yang dibuat? Dari bambu atau dari botol? Halo? Dari bambu, Pak. Oh, dari bambu. Seperti apa itu? Tas kah atau lampu? Atau apa? Atau kipas angin? Atau semacam tempat asbak atau apa? Kalau Sabri apa yang dibuat? Tempat pulpen. Ya? Tempat pulpen, Pak. Oh, tempat pulpen. Oke. Kalau yang lainnya apa? Atau ada yang belum buat? Ya, silakan direncanakan. Belum bisa ya, Pak. Ya, itu kan ada 3 pilihan. Bisa terbuat dari bambu, bisa terbuat dari botol, tutup botol, atau bisa juga gabungan. Ya. Iya. Jadi maksudnya begini, jadi itu prakarya. Kira-kira prakarya yang kita buat ini bisa menghasilkan uang, ya. Seperti ini contohnya. Ada yang buat ini. Ini. Oke. Kelihatankah? Ini nih. Ini tempat spidol, pulpen, ya ini. Dari bambu. Ya, ingat, lihat ini. Sudah dilihat? Sudah. Ya, seperti ini contoh, kemudian contoh yang lain dari senior kalian. Tapi ini bukan ini saya suruhkan sebenarnya ini. Hanya ya, harusnya bambu, bukan begini ya, ini kayu. Di situ tugasnya bambu atau botol. Bisa juga botol, baru dilapisi apakah. Yang penting ada unsur botolnya atau unsur yang saya suruhkan, ya. Apakah tas? Ada biasa itu tas, ya dari botol, ada biasa tas itu atau tutup botol. Nah, kayak ini dari bambu ini sudah benar juga ini. Kayak ini kayak begini. Ini nih, enggak kelihatan ya. Ini nih. Bakul, apakah ini? Ini nih. Sudah lihat? Halo? Ya, lihat toh? Ini contoh ini. Mana lagi tuh? Tugasnya yang lain. Banyak sekali itu. Coba lihat di YouTube. Ada biasa itu orang Jepang ya. Ada itu dia buat cangkir dari botol, tapi ya dia kasih cantik, kasih dicat. Ini air minum atau teko atau apa saja. Yang penting ya menghasilkan karya untuk bisa dijual. Biasa kan kalau kita di pameran-pameran itu ya di situ banyak ditampilkan karya-karya
Dari seperti dari botol kayak ini. Mana tidak kelihatan botolnya. Ini seperti ini dari botol, tutupnya juga bisa. Nah, yang penting ada unsurnya di dalamnya ini. Misalnya mungkin ada gabungan dari berbagai berbagai unsur, seperti dari kayu, dari apa. Yang penting ada ini, ada botolnya kah atau ini ya. Jadi tidak semuanya bilang harus botol semua, ya. Bisa digabung kayak buat lampu. Misalnya buat lampu tapi dari ini campurannya ini. Ada lampu belajar, lampu tidur, hiasan-hiasan dinding, atau apa? Untuk foto apa namanya kayak itu. Pokoknya banyak macamnya. Ya, yang penting 3 yang saya suruhkan ya 3 itu. Terbuat dari botol, terbuat dari tutupnya, dan terbuat dari bambu. Ya, terserah apa. Oke ya, kita materi sebelumnya sampai apa itu? Materinya sampai apa materinya, Nak? Materi wirausaha. Sampai karakter wirausaha ya? Tidak dicatat kah? Atau Zoom yang lalu? Halo? Halo, apa suara Bapak terdengar? Halo? Sampai materi wawasan wirausaha, Pak. Sampai apa? Wawasan wirausaha, Pak. Wawasan wirausaha. Oke. Kayak itu wawasan. Yang tugas pertama itu sudah dikirim kah? Sudah itu semua? Tugas yang di internet, sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Manfaat wirausaha sudah. Fungsi dan peran wirausaha secara nasional. Perilaku kerja perspektif. Kerja perspektif. Oke. Oke, saya lanjut saja materinya. Penjelasan wirausaha menurut ahli sudah ya? Halo? Di mana ini? Tugas pertemuan. Wawasan wirausaha. Wawasan wirausaha. Halo? Iya. Apa, Pak? Saya share ya materinya di layar. Ya, Pak. Apakah suara Bapak terdengar dengan baik? Iya, Pak.
Sebentar, kalau ada mau bertanya ya angkat tangan. Saya share dulu materi. Saya share, oh ini. Share Anda. Apa gambarnya sudah nampak? Saya belum. Sudah nampak di layar? Sudah muncul gambarnya? Sudah ya? Jadi wawasan wirausaha sudah kita, Sudah, Pak. saya sudah kirim materinya. Jadi sekarang karakter wirausaha menurut para ahli, ya. Jadi karakter wirausaha yang harus dimiliki oleh ingin menjadi wirausahawan agar sukses dalam menjalankan usahanya, diantaranya adalah pertama, dia harus kreatif. Artinya kemampuan seseorang untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan pola pikir dan tindakan yang berbeda. Jadi orangnya itu harus memiliki sifat kreatif, dia harus kreatif orangnya, ya, dalam mengembangkan usahanya. Kemudian yang kedua adalah inovatif. Orangnya itu harus inovatif. Yaitu proses menghasilkan sesuatu gagasan atau penemuan baru yang dapat diterima atau dijual ke masyarakat. Terkadang inovasi itu berupa ide yang sederhana dan sepele, asal merupakan sesuatu yang lebih baik dari yang sudah ada. Misalnya sudah ada produk, misalnya kerupuk ya, misalnya kerupuk itu sudah banyak dijual, tapi dia inovasi, dia buat inovasi, dia rubah pembungkusnya ini kerupuk, biasanya kerupuk plastik biasa, plastik biasa aja, sekarang dia ubah, dia kasih gambar, kasih nama produknya, pokoknya dikasih cantik sehingga orang yang melihatnya akan mau mencoba itu rasa kerupuknya, padahal kerupuknya sama seperti biasa, hanya bentuk pembungkusnya saja yang dirubah. Artinya dia berinovasi. Atau bisa juga dia inovasi kerupuknya, tadinya rasa hambar, rasa biasa, rasa original, dia rubah-rubah rasanya, ada rasa sambal balado dan lain sebagainya, yaitu itu berarti dia memiliki sifat inovatif dalam mengembangkan usahanya. Itu contoh ya. Kemudian seorang wirausaha itu harus memiliki rasa berani, ya, harus memiliki rasa keberanian. Jadi seorang wirausaha harus memiliki sifat berani dalam mengambil keputusan dan juga berani dalam mengambil risiko, tentunya dengan perhitungan yang cermat. Jadi dia harus berani dalam hal usahanya. Dia tidak akan takut rugi, ya. Jadi dia sudah pikirkan, dia sudah pikirkan masa-masa dia punya usaha. Nah, itu harus dia miliki rasa berani. Dia pasarkan keluar. Kemudian seorang wirausaha itu harus memiliki rasa kepemimpinan. Tentunya kalau wirausaha ya sudah punya anak buah, mungkin sudah ada anak buahnya 2 orang, ya, 3 sampai 5 dan seterusnya, ya. Jadi karakter kepemimpinan berarti seorang wirausaha harus bisa mengelola dan mengatur bisnisnya dalam mencapai tujuan. Jadi dia mengatur anak buahnya. Dia melihat anak buahnya kerja, selalu memberikan motivasi kepada anak buahnya, memberikan teguran. Itu jadi seorang pemimpin di usahanya. Kemudian yang kelima adalah mampu berkomunikasi. Seorang wirausaha harus mampu menyampaikan gagasan dan pesan baik secara internal kepada karyawannya maupun secara eksternal kepada mitra usaha. Jadi mampu berkomunikasi kepada bawahannya, kemudian kepada mitra usaha, artinya tempatnya dia taruh kayak tadi contohnya kerupuk, kita jual kerupuk, sudah dikemas itu kerupuknya. Kita harus berkomunikasi kepada pelanggan kita, misalnya toko-toko yang akan kita
bawa kirim itu produk kita untuk dijual. Jadi harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Kemudian seorang wirausaha memiliki kerjasama. Harus memiliki jiwa kerjasama. Jadi kemampuan untuk menjalin hubungan baik dengan beberapa pihak dalam menjalankan usahanya. Jadi dia harus memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan baik dengan beberapa pihak dalam menjalankan usahanya. Itu artinya ia harus mampu bergandengan tangan untuk melangkah bersama-sama. Jadi kerjasama yang baik antara bos dengan anak buah, dengan mitra usahanya. Harus kerjasama yang baik supaya lancar usahanya. Kemudian seorang wirausaha itu harus memiliki sifat mandiri. Artinya seorang wirausaha adalah pribadi yang mandiri, tidak menggantungkan masa depannya pada orang lain. Jadi harus dia memiliki sifat jiwa mandiri. Ya. Kemudian kedelapan adalah percaya diri, harus memiliki sifat percaya diri, selalu percaya diri. Percaya pada kemampuan diri itu sangat penting. Rasa percaya diri ini yang menyebabkan ia mantap dalam melangkah dan mewujudkan impiannya. Jadi memiliki rasa percaya diri. Jadi kemudian memiliki sifat jujur. Seorang wirausaha itu harus memiliki sifat jujur karena merupakan akar dari semua karakter, itu jujur. Seberapa hebat kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, bila tidak memiliki kejujuran, maka semua akan sirna. Kepercayaan orang lain terhadap diri kita akan hilang. Jadi seperti kepercayaan konsumen hilang, kepercayaan mitra kerja kita, mitra usaha kita itu akan hilang. Sehingga tidak ada lagi yang pesan, karena kepercayaan sudah kurang. Atau kepercayaan kita punya bawahan ke atasannya ya. Sehingga anak buahnya itu malas bekerja. Kemudian seorang wirausaha ini harus memiliki sifat pantang menyerah. Karakter pantang menyerah penting terutama saat menghadapi risiko kegagalan. Dalam proses dinamika menjalankan usaha, banyak lika-liku yang dihadapi. Kegagalan berikutnya, gagal dan bangkit lagi. Itulah sifat dari pantang menyerah. Jadi itu ya harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Oke, dari ke-10 karakter wirausaha ini apa sudah dicatat ini, Nak? Halo? Halo? Belum, Pak. Ya, dicatat ini. Nanti saya kasih pertanyaan. Jadi, seorang wirausaha itu harus memiliki, pertama adalah kreatif. Memiliki sifat kreatif. Kedua, sifat inovatif. Kemudian yang ketiga, sifat yang berani. Yang keempat, sifat kepemimpinan. Yang kelima, mampu berkomunikasi. Keenam, kerjasama. Ketujuh, mandiri. 8, percaya diri. 9, jujur. 10, pantang menyerah. Jadi ini adalah 10 sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Jadi nanti kalau tamat dari sini, mau wirausaha silakan. Ya, mau usaha apa terserah. Ya, silakan. Jadi sesuai dengan bidangnya atau meneruskan usaha orang tua bisa kita apalagi yang sifatnya ini kita masukkan ke pekerjaan kita membantu usaha orang tua. Oke, sudah dipahami dari 10 karakter itu? Halo? Sudah, Pak. Kita beralih ke karakter wirausaha menurut Bygrave, menurut ilmuwan ini Bygrave ada 10. Dikenal dengan 10D, yaitu
sebagai berikut. Ini bisa dicatat ya. Pertama, namanya dream. Dream memiliki keinginan untuk mewujudkan impian di masa depan. Ini karakter wirausaha menurut ilmuwan bernama Bygrave. Ada 10, yaitu 10D. Pertama adalah dream, mimpian, memiliki keinginan untuk mewujudkan impian di masa depan. Yang kedua adalah decisiveness, mampu membuat keputusan secara cepat dan tepat. Seorang wirausaha itu harus mampu membuat keputusan secara cepat dan tepat. Itu namanya decisiveness. Yang ketiga, doors ya. Melakukan tindak lanjut terhadap keputusan yang diambil. Melakukan tindak lanjut terhadap keputusan yang diambil. Kemudian yang keempat, determination atau melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian, tanggung jawab, dan pantang menyerah. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, dedication, memiliki dedikasi yang tinggi dan rela berkorban. Nah, itu. Dia harus memiliki rasa dedikasi. Nah, itu yang tinggi. Kemudian yang keenam, devotion, tidak mengenal lelah, fokus dalam memperhatikan bisnisnya. Jadi harus fokus devotion. Dia harus memiliki rasa devotion. Rasa tidak mengenal lelah, fokus dalam memperhatikan bisnisnya. Yang ketujuh, details, mampu menganalisis secara rinci sampai ke hal-hal yang kecil. Jadi seorang wirausaha itu mampu menganalisa secara rinci sampai hal-hal yang kecil. Kemudian yang kedelapan, destinai adalah mampu merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Jadi harus mampu merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Atau destinai. 9, dollars. Uang bukan semata-mata untuk tujuan yang hendak dicapai. Selama ini orang kan uang pikirannya ya. Dalam usaha itu ya, dia gunakan dollars. Uang bukan semata-mata tujuan yang hendak dicapai. Tapi kelanjutan dalam usaha itu. Nanti mungkin sudah banyak dollarsnya, uangnya ya. Tapi tidak artinya mentok ke situ nih. Jadi bagaimana usahanya itu dia tetap sampai anak cucunya. Itu maksudnya. Yang ke-10, distribute. Mampu mendistribusikan atau membagi tugas, wewenang, dan kepemilikan kepada orang lain. Nah, itu mampu mendistribusikan atau membagi tugas, wewenang, dan kepemilikan kepada orang lain. Kita lihat dari bagan ya, gambar ini. Kelihatan gambarnya, Nak? Halo? Iya, Iya, Pak. Ya. Nah, jadi di sini di tengah ini adalah karakter usaha. Mulai dari dream, decisiveness, doors, determination, dedication, devotion, destinai, distribute, details, dollars. Ini adalah karakter wirausaha menurut dari siapa tadi? Bygrave. Dikenal dengan 10D. Itu dari ilmuwan dari luar negeri ya. Itu namanya Bygrave. Bygrave. Kayak nama anggur, grape ya, kayak anggur. Nama orang ini. Itu menurut ilmuwan. Nah, itu. Kalau menurut dari kesimpulan, ini tadi yang tadi kreatif, inovatif, berani, kepemimpinan, mampu berkomunikasi, kerjasama, mandiri, percaya diri, jujur, pantang menyerah. Nah, kalau secara umum. Kalau menurut ahli ya ini ada 10 juga dengan bahasa Inggris ya. Ada 10 istilah.
Oke, sampai di sini nah, ada mau ditanyakan? Tidak perlu materinya terlalu banyak, ya. Yang penting dipahami dulu. Bagaimana? Ada mau ditanyakan? Silakan angkat tangan. Nanti saya ulang atau di luar dari materi itu bisa ditanyakan mengenai seorang wirausaha. Silakan. Siapa mau bertanya? Halo. Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Sudah paham? Sudah mengerti ya? Insya Allah. Iya, Pak. Ya. Saya mau tanya dulu. Hidayat. Ahmad Hidayat ya. Iya, Pak. Coba sebutkan tadi salah 3 saja. Secara karakter, secara umum. Minimal 3. Eh, Secara umum tadi Kreatif. karakter. Ya, Inovatif, berani. inovatif. Jadi pertama tadi inovatif, kedua berani, apalagi satu? Apa nih? Jujur. Jujur. Nah, ini 3 saya suruhkan. Oke. Yang lainnya tasrif. Apalagi tambahnya tasrif? Pak. Apa tambahnya? Itu tadi selain 3 tadi itu. Tadi berani, jujur, apalagi tadi? Yang temanmu sebutkan tadi itu. Kreatif. Ya, kamu kreatif. Apalagi? Inovatif sudah tadi. Berani. Ya, Berani. berani sudah tadi. Terus sudah catat tadi itu. Apa? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Tadi sudah disebutkan temanmu. Itu tadi berani, inovatif, dan jujur. Nah, yang kamu sebutkan bersatu tuh tadi. Baru kreatif. Coba yang lain, siapa yang bisa? Ada 10 ya, ada 10. Tadi sifat secara umum. Coba Reski pertama. Iya, Pak. Sebutkan itu, selain yang disebutkan temanmu tadi, yang 2 orang. Kepemimpinan, Ya, mampu berkomunikasi, dan kerjasama. kerjasama. Mampu berkomunikasi, kerjasama. Oke, 3. Iya. Yang lainnya lagi. Titik Darmawati. Apalagi selain itu? Sudah sebutkan temanmu semua itu tadi. Pantang menyerah, Ya, pantang menyerah. jujur, Jujur sudah tadi. bekerja sama, Bekerja sama. Oke. mandiri. Mandiri. Oke. Berarti sudah disebut semua kah itu? Sudah? 10. Dengan temanmu tadi sudah toh? Pertama tadi apa? Kreatif. 2 inovatif. 3 berani. 4 kepemimpinan. 5 mampu berkomunikasi. 6 kerjasama. 7 mandiri. 8 percaya diri. 9 jujur. 10 pantang menyerah. Itu ya, dicatat itu ya. Diingat. Lama nanti saya kasih kuis. Kemudian menurut dari ini siapa yang bisa? Menurut dari ilmuwan by Grab ada 10 itu. Silakan. Yang lainnya siapa lagi yang belum? Alim Kadapi. Ya, Pak. Alim. Menurut by Grab sebutkan 3. 1 Dream, Ya, 2 Desivines, ya. 3 Durs, Apalagi? 4 Durs. Determination. Oke, ya. Oke, terima kasih. Lanjut.
Siapa ini yang belum disebut ini? Reski Wahyuni. Reski, suaranya mana? Reski. Atau saya belum balik dulu, Saiful, suaranya dulu. Ya, Pak. Apa lagi? Lanjutkan lagi. By Grab sudah disebutkan temamu. Dream, Discipline, dedication ya. Devotion, Details. Oke. Dollars. Oke. Coba ini satu lagi ini, siapa lagi namanya ini? Yang ceweknya, yang satu ini siapa ini? Atau tidur kah? Satu mami disuruh sebut itu. Siapa nama temamu itu yang satu? Tadi yang saya sebut tadi. Nampak ini. Rizky Wahyuni. Rizky. Mana suaranya Rizky? Oke ya, jadi tadi ya Destina ya. Di Destina ya belum. Doors ya itu. Jadi menurut dari by Grab itu dream, discipline, doors, determination, dedication, devotion, details, destiny, dollars. Itu menurut dari distribute ya, terakhir distribute dari seorang ilmuwan bernama by Grab, itu 10D. Oke, saya rasa hari ini cukup ya untuk materi Bapak pada hari ini. Jadi silakan dikumpul tugasnya sampai hari Jumat, sampaikan ke teman yang lain, bisa dibawa prakaryanya ke sekolah, dititip ke ruangan saya, nanti saya nilai ya langsung. Untuk hari ini ya belum ada tugas, itu tetap tugas yang sebelumnya dikerjakan. Oke, terima kasih. Mengabsen berapa saya screenshot dulu ya, supaya bisa. Hari tadi keluar satu orang, siapa itu? Siapa yang keluar tadi? Oke, coba diaktifkan dulu gambarnya dulu. Saya mau screenshot supaya ditahu siapa yang hadir. Oke, Ahmad Hidayat. Masih muncul dulu gambarnya semua. Saya mau screenshot satu kali. Ya, Rizky kasih muncul gambarnya. Sabri, Alim, Kadapi, Saiful. Mana lagi yang lain? Cepat, supaya cepat juga keluar. Iqbal, Sabri, Saiful. Oke. Saya mau berapa orang ini tadi? Tadi 12 orang ya. Coba Alim, WA kan nanti nama-nama temanmu ya yang hadir hari ini. Ya, Pak. Ya, WA. Yang tadi keluar karena jaringan mungkin. Ada yang keluar tadi. 11 orang kalau tidak salah itu. Ya. Dikirim nanti saya tanyakan yang tidak hadir kenapa. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.